Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait fit and proper test Deputi Gubernur Bank Indonesia, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Garuda TV yakni Fani Agnia yang ada di sana. Fani, bagaimana hasil fit and proper test di sana? Silakan Fani, laporan Anda. Ya, selamat sore Cica dan juga pemirsa. Sore hari ini baru saja selesai dilakukan fit and proper test untuk Deputi Gubernur Bank Indonesia di gedung DPR RI bersama dengan Komisi 11 DPR RI yang dipimpin langsung oleh Muhammad Misbahun selaku Ketua Komisi 11 DPR RI. Tentu diketahui Cica bahwa ada 3 kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia. Yang pertama ada Solihin M. Juhro, kemudian ada Diki Kartikoyono dan juga ada Thomas Ciwandono. Ketiga kandidat ini tentu telah melakukan fit and proper test sejak kemarin hari di hari Jumat dan pada hari ini sebagai fit and proper test lanjutan yang mana masing-masing kandidat ini memiliki waktu selama 1 jam untuk memaparkan visi misinya, kemudian diperdalam oleh Komisi 11 dan juga ada sesi tanya jawab dari berbagai pertimbangan dan juga pembahasan yang tentunya ini berkaitan dengan pemaparan masing-masing kandidat yang membawa prinsip serta konsep untuk perkembangan Bank Indonesia ke depannya sebagai tugas dan fungsi dari Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tidak lama setelah selesai terakhir kandidat adalah Thomas Ciwandono, kurang lebih pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tadi, diinformasikan langsung oleh Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun bahwa Komisi 11 memutuskan untuk memilih Thomas Ciwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung yang memang telah mengundurkan diri di tanggal 13 Januari 2026 lalu, dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio meminta kepada Presiden Prabowo Subianto karena posisi kekosongan Deputi Gubernur untuk segera mengirimkan surat Presiden kepada DPR RI agar nantinya fit and proper test bisa dilakukan. Dan seperti yang saya informasikan Cica bahwa proses fit and proper test sudah selesai dilakukan, kemudian ada 1 nama yang sudah ditentukan yaitu Thomas Ciwandono. Ada sejumlah pertimbangan yang disampaikan oleh Muhammad Misbahun apa alasan dipilihnya Thomas Ciwandono. Yang pertama adalah sosok Thomas Ciwandono yang memang sudah diterima oleh seluruh partai politik di Indonesia dengan sosoknya yang kami ketahui juga ini sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil Menteri Keuangan, dan tidak hanya itu juga sosok Thomas Ciwandono yang memang ketika pemaparannya ini menyampaikan sejumlah hal-hal yang menarik dan juga sesuai ataupun relevan dengan perkembangan Bank Indonesia. Di antaranya poin yang menarik adalah sinergi antara kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Kita ketahui bahwa kebijakan fiskal ini tentu berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan dan juga kesejahteraan ekonomi Indonesia. Sementara kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga dan juga nilai tukar. Dengan adanya sinergi tadi dari Thomas Ciwandono disampaikan ada prinsip ataupun konsep yang bernama strategi gerak. Nah, strategi gerak ini salah satu sinerginya adalah untuk menyeimbangkan ataupun menyelaraskan adanya kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Tentu tidak hanya itu, tadi Thomas Ciwandono dalam paparannya juga memaparkan 5 pilar tematik. Di antaranya yang pertama adalah penguatan tata kelola ataupun government, yang mana dalam hal ini pemerintah dianggap sebagai pilar yang penting untuk bisa melihat bagaimana kebijakan yang akan diambil nantinya. Kemudian pilar yang kedua adalah efektivitas kebijakan. Pilar yang ketiga resiliensi sistem keuangan, kemudian akselerasi sinergi fiskal dan juga moneter seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah keberlanjutan transformasi keuangan. Tentu dengan adanya keputusan untuk memilih Thomas Ciwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, diharapkan nantinya komposisi ataupun pelaksanaan tugas di struktural Bank Indonesia ini dapat semakin bisa mewujudkan beberapa poin-poin penting dari visi misi Bank Indonesia ke depannya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahun, yang disampaikan juga bahwa hari ini selaras dengan peningkatan nilai mata uang rupiah. Sementara itu, Cica, informasi terkait dengan fit and proper test kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fani Agnia melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.